Buku novel karya Terelie, ini buku yang ke-8. Judulnya Selena. Lanjut pada episode 12. Tidak ada pelajaran setelah itu, hingga makan malam di kantin. Lepas makan malam, aku masuk ke kamar, membuka file pelajaran sejarah dan catatan lama. Aku harus mulai membaca materi kuliah ini, atau besok-besok aku kena omel lagi. Mata bersandar di tempat tidur, asik membaca. Banyak sekali, 19.800 halaman. Aku harus mulai dari mana? Aku mengeluh. Gampang, dari halaman pertama, Selena, jawab Mata sambil tertawa. Aku menyeringai. Baiklah, aku mulai membuka halaman pertama. Baru pukul 8 malam, asrama putri tampak lengang. Sepertinya penghuninya sibuk belajar. 5 menit berlalu, aku menguap. Aku mengganti posisi dudukku mencoba bertahan. 5 menit lagi berlalu. Kuapku semakin lebar. Aduh, bagaimana caranya agar aku semangat membacanya? Baru juga 5 halaman pertama, 5 menit kemudian aku menguap lagi. Duk, duk. Aku menoleh. Itu suara apa? Mata juga menoleh. Kami menatap pintu. Duk, duk. Seperti ada yang mengetuk pintu kamar. Aku beranjak berdiri membuka pintu. Mata juga ikut berdiri. Siapa yang mengunjungi kamar kami? Apakah penghuni kamar sebelah? Sebuah drone mengambang di depan kami. Bentuknya seperti mangkok. Lampunya berkedip-kedip. Selamat malam, Selena. Mata. Drone itu bicara. Ya, ada apa? Aku terbiasa dengan teknologi ini. Di lorong konstruksi, Aki sering menggunakannya untuk memindai lorong-lorong kabel yang sempit atau untuk menyampaikan pesan. Jadwal kalian membersihkan bangunan kampus dimulai malam ini. Aku, D21057 bertugas memastikan dan mengawasi kalian melaksanakan hukuman tersebut. Aku menepuk dahi pelan, juga Mata. Ternyata hukuman itu. Aku pikir semua orang sudah lupa bahwa Ox menghukum kami tadi pagi. Aku dan Mata saling pandang. D21057 terus mengambang. Bagaimana kalau kita ringkus saja drone itu? Mata berbisik. Aku menggeleng. Itu ide buruk. Drone ini tersambung ke berbagai sistem di APTT. Dia punya mata dan telinga. Jelas merekam apapun yang terjadi. Tidak ada pilihan. Kami harus menjalani hukuman tersebut. Drone itu juga menjemput tas di asramanya. Aku dan Mata menunggu di depan bangunan asrama putra. 2 menit kemudian tas keluar dari asrama, dikawal drone yang terbang di belakangnya. Malam ini kalian membersihkan kantin. D21057 memberitahu. Tidak bisakah kami memilih bangunan yang lebih mudah? Perpustakaan misalnya? Mata mencoba bernegosiasi. Tidak bisa, seharusnya kalian berterima kasih. Aku tidak memilih bangunan toilet. Drone ini sama menyebalkannya dengan Orde Angkatan 75, bisikku. Mata dan Tas tertawa. Kami berjalan menuju kantin. Dengan teknologi tinggi, kantin ini seharusnya tidak perlu dibersihkan. Mesin pencuci piring bekerja otomatis. Mahasiswa tinggal meletakkan peralatan makan di kotak piring kotor. Mesin pembersih lantai bergerak sendiri. Bahkan jendela-jendela kaca bisa membersihkan dirinya sendiri. Tapi malam ini semua teknologi itu dimatikan. Kami bertiga yang bertugas membersihkan semuanya secara manual. Tas mengambil sapu dan alat pel, mulai membersihkan lantai. Aku dan Mata menuju tempat cuci piring. Banyak sekali piring kotornya. Mata menatap jeri tumpukan piring. Tidak juga, ujarku. Aku mengangkat bahu.
Ini sih kecil dibandingkan memindahkan bongkahan batu di lorong konstruksi. Kami mulai memasang sarung tangan. Lebih cepat kami menyelesaikan pekerjaan itu lebih baik. Kantin lengang. Ngomong-ngomong, kita harus memilih mata kuliah pilihan, Selena. Kamu akan mengambil mata kuliah apa? Mata mengajak bercakap-cakap sambil memasukkan piring bersih ke rak-rak roda berjalan. Aku masih menimbang-nimbang, mencari yang paling sesuai dengan minatku. Aku memperbaiki anak rambut di dahi dengan pergelangan tangan. Aku telah membaca pedoman kuliah. Mahasiswa tahun pertama APDT wajib mengikuti 9 mata kuliah yang telah ditentukan pihak kampus dan bisa memilih maksimal 2 mata kuliah lainnya sesuai minat dan bakat. Setelah menyelesaikan semua mata kuliah itu dengan baik, mahasiswa baru akan melewati ujian komprehensif untuk menentukan apakah dia naik tingkat atau dikirim pulang. Ada 4 tingkat di ABDT dan ujian terbesar dilaksanakan saat mereka duduk di tahun keempat. Kamu bagaimana? Sudah memilih? Aku bertanya balik. Aku mungkin akan mengambil mata kuliah bahasa-bahasa kuno. Aku menyukai pelajaran itu sejak kecil, jawab Mata. Bukankah mata kuliah bahasa memang wajib? Yang wajib adalah bahasa-bahasa kelan bulan, sedangkan bahasa-bahasa kuno adalah mata kuliah tambahan, mempelajari bahasa yang hilang dari kelan bulan. Itu sepertinya pilihan bagus. Aku mengangguk. Kamu betulan belum memilih, Selena? Aku masih ragu, tapi kemungkinan aku akan mengambil malam dan misterinya. Wow, kamu hendak menjadi pengintai, Selena. Aku mengangkat bahu. Entahlah, tepatnya aku tidak tahu mau jadi apa. Aku masuk ABDT karena kampus ini yang terbaik di seluruh klan. Tapi aku tidak tahu akan kemana karirku nanti. Yang pasti aku tidak mau menjadi pekerja konstruksi. Pengintai, aku bahkan baru mendengar kosakata itu sejak Tamus muncul di cerminku. Tapi itu terdengar keren, sesuai kebiasaanku yang sering menyelinap diam-diam. Kamu bisa menebak mata kuliah apa yang akan Tas ambil? Aku menunjuk Tas yang sedang menggotong kotak sampah besar keluar dari kantin. Tubuh tinggi besarnya membuat pekerjaan itu terlihat mudah. Dia pasti akan mengambil seni kepemimpinan atau tim dan organisasi. Jawab Mata sekilas. Aku mengangguk, tertawa. Itu cocok sekali buat Tas. Dia memiliki bakat memimpin, bahkan hanya dengan melihat gestur wajahnya. Aku lamat-lamat memperhatikan Tas. Gerakan mencuciku jadi melambat. D21579 sejak tadi terbang berputar mengawasi kami. Bagaimana dengan 8 yang lain? 8 yang lain? Iya, 8 lainnya. Oh, maksudnya 8 anggota boyband lainnya. Mata tertawa. Sejak Tas keluar dari grup, menurut berita, mereka memutuskan terus bernyanyi. Mungkin mereka segera mencari pengganti Tas agar kembali menjadi 9. Kenapa sih anggota boyband itu harus banyak? 9, kenapa tidak 3 saja? Mata tertawa lagi. Biar keren mungkin, atau kalian ada yang suaranya fales, tariannya salah, tidak terlalu ketahuan. Dan kenapa harus ganjil jumlah personelnya? Entahlah, mungkin lagi-lagi agar formasi mereka di panggung terlihat keren. Aku ikut tertawa. Alasan Mata masuk akal, tetapi sebenarnya Tas memang keren. Dia tampan, baik hati, pintar. Aku tahu dia masuk 3 besar dalam seleksi. Dengan memutuskan keluar dari boyband, kuliah di ABDT ini menunjukkan visi dan misinya yang menarik. Dia tidak seperti anak muda kebanyakan. Tas tahu persis apa yang harus dilakukan. Selena, Mata menyikutku. Piring itu sudah bersih sejak tadi.
Kenapa tetap diletakkan di depan mesin? Lama-lama disiram angin bisa mengelupas piringnya. Oh, aku bergegas menyerahkan piring itu ke Mata. Aku terlalu asik menatap tas yang bolak-balik mengangkat kotak sampah keluar dari kantin. 3 jam berkutat membersihkan kantin, pekerjaan kami tuntas. Apakah kami bisa pergi sekarang? Mata bertanya pada D210579. Iya, tugas kalian selesai malam ini. Sampai bertemu besok malam, jawab D210579. Tetapi begitu kami hendak menuju pintu kantin, langkah kami terhenti. 6 anggota Orde Angkatan 75 masuk ke kantin. Wajah mereka tidak ramah. Wah, mereka rajin sekali. Salah satu dari mereka meledek. Benar, mereka sepertinya habis mencuci piring, mengepel lantai, dan membuang sampah. Timpal yang lain sambil tertawa. Oh, mereka sedang dihukum ternyata. Aku hendak balas berseru, tetapi Mata menggamit tanganku, mengajak segera pergi. Tas juga sejak tadi santai melangkah, tidak menimpali. Kami lewat di depan kakak tingkat. Hei, mau kemana kalian? Kami bertiga tidak menoleh. D210579 berdesing di belakang kami. Dengan benda itu, kakak tingkat ini tidak akan berani macam-macam karena ada yang mengawasi. Lagi pula, jika mereka menyerang, kami bisa mengatasinya karena mereka hanya berenam. Kalian tidak bisa pergi, anak baru. Aku, Mata, dan Tas terus melangkah. Lihat, masih ada kotoran di meja ini. Kalian tidak mengelapnya tadi, D2109 mendadak terbang mendahului, lantas menghalangi langkah kami. Ada apa? Tas bertanya kepada drone itu. Ada kotoran di meja, kalian harus membersihkannya, jawab D210579. Aku sudah membersihkannya, Tas menggeleng. Tidak, kalian belum boleh pergi sebelum semua bersih, drone itu mendesak. Ini sangat menyebalkan. Salah satu anggota Orde Angkatan 75 itu ternyata sengaja menaburkan remah roti yang dia bawa ke atas meja. Enak saja, mereka yang membuat kotor, kenapa kami yang harus membersihkannya? Aku mendengus. D210579 berkedip-kedip kuning. Itu peringatan. Tugasku memastikan kalian membersihkan kantin. Masih ada kotoran di atas meja. Kalian harus membersihkannya. Tapi itu kotoran baru. Itu bukan urusanku. Mereka yang mengotorinya. Itu juga bukan urusanku. Drone itu berkedip-kedip merah. Anggota Orde Angkatan 75 tertawa terpingkal-pingkal. Itulah tujuan mereka datang ke kantin. Mereka tahu persis bagaimana D210579 bekerja. Aku nyaris berteriak hendak melakukan teleportasi, mengirim pukulan berdentum ke anggota Orde Angkatan 75. Jangan lakukan. Tas mencegahku, menunjuk drone yang mengambang di udara. Drone itu jelas akan merekam semuanya. Siapa yang duluan menyerang pasti akan ketahuan. Jangan lakukan, atau hukuman kita semakin serius. Biarkan saja, aku yang akan membersihkannya. Tas melangkah santai, mengelap meja yang kotor. Bukan main, anggota boyband ini rajin sekali, seru anggota Orde Angkatan 75. Apakah kita bisa merekamnya dan mempostingnya? Pasti viral. Mereka tertawa. Lihat, meja yang ini juga kotor. Dasar menyebalkan. Baru saja Tas membersihkan meja yang kotor, mereka menumpahkan remah makanan ke meja lain. Emosiku nyaris meledak. Enak saja, merekalah yang mencari masalah. Sewenang-wenang, mentang-mentang kakak tingkat. Tapi Tas sebaliknya, dia melangkah ke meja yang baru kotor, membersihkannya. Sekitar 15 menit kejadian itu terus terulang, hingga remah makanan yang dibawa oleh 6 anggota Orde Angkatan 75 habis. Setelah mereka puas tertawa terpingkal-pingkal, barulah kami bisa meninggalkan kantin.
Jika saja tidak ada drone yang mengawasi, sudah kupukul mereka, sungutku saat kembali melangkah menuju asrama. Kenapa kamu tidak marah sih? Aku berseru ketus kepada Tas. Kamu tadi dikerjai habis-habisan oleh mereka. Karena itu yang mereka harapkan. Jika kita marah, menyerang mereka lebih dulu, kita yang akan mendapatkan masalah. Tenang saja, kita pasti bisa membalasnya. Aku meremas rambut keritingku. Kita lanjut ke episode 13 pada video selanjutnya.